Halo Papa Mama, apa kabar? Saya, anak Tuhan, selalu gembira. Bertemu lagi dengan saya hari ini. Saya mengajak semua anak-anak yang ada di rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat satu buah pujian buat Tuhan. Berilah yang baik. Baiklah adik-adik, semuanya duduk kembali. Semua lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah mengizinkan kami untuk bisa beribadah. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati mulai dari awal pertengahan hingga kami bisa mengakhirinya dengan baik. Kami rindu Bapa, layakkan kami, ampuni kami jikalau ada kesalahan kami, dan layakkan kami Tuhan untuk bisa masuk dalam hadirat-Mu. Berkatilah firman Tuhan yang akan kami dengar, biarlah melalui firman Tuhan yang kami dengar, semakin hari semakin kami bisa bertumbuh hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, inilah doa kami kepadamu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini kakak akan bercerita terambil dari Perjanjian Baru. Lukas pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Nah adik-adik yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berada di bait Allah adik-adik di Yerusalem. Dan kita melihat bagaimana Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang memperhatikan bagaimana cara orang-orang dalam memberikan persembahan ke dalam peti persembahan. Jadi adik-adik, kalau orang-orang memberikan persembahan, maka persembahan itu harus diberi di dalam sebuah peti. Nah, adik-adik, saat itu semua uang saat itu dalam berbentuk kepingan koin adik-adik, ya. Masih belum ada uang kertas, semua dalam bentuk koin. Jadi ketika orang
mau memberikan persembahan dalam peti persembahan, maka semua orang yang ada di sekitar peti itu akan mengetahui ya apakah persembahan yang diberikan itu banyak atau sedikit. Nah, adik-adik, perlu kita mengetahui bahwa orang-orang yang ada di Yerusalem saat itu, mereka semua rata-rata orang kaya, adik-adik. Orang yang memiliki banyak uang, ya, mereka kaya raya dan tentu saja mereka hidup dalam kelimpahan. Nah, tentu adik-adik sebagai orang yang kaya raya dan hidup dalam kelimpahan, pasti dalam memberikan uang juga dalam peti persembahan tentu jumlahnya sangat banyak ya adik-adik ya. Nah, kemudian dari cerita ini kita melihat bahwa ada juga seorang janda ya yang memberikan persembahannya. Janda itu siapa ya adik-adik? Janda itu adalah seorang ibu yang sudah ditinggalkan oleh suaminya ya. Jadi dia hidup seorang diri, bahkan dia bisa bertanggung jawab untuk menghidupi dirinya sendiri. Kalau dia punya anak, maka dia juga bertanggung jawab untuk anak-anaknya. Nah, kita tahu bahwa janda ini adik-adik memberikan juga persembahan, tapi tidak sebanyak persembahan yang diberikan oleh orang-orang kaya. Janda ini memberi persembahan adik-adik hanya 2 keping koin saja adik-adik ya. Nah, jadi kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus berkata ya, bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang lain yang memberikan persembahan. Sebab orang lain memberi dari kelimpahannya, sedangkan janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah adik-adik yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini, dari cerita firman Tuhan ini, maka apa ya yang perlu kita ambil sebagai anak-anak Tuhan? Nah, yang perlu kita ingat adik-adik bahwa persembahan itu adalah tanda ucapan syukur kita atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, jadi sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita diajarkan juga bahwa jangan kita menunggu punya banyak uang dulu ya, baru memberi persembahan, atau tunggu hidup dalam berkelimpahan dulu baru memberi persembahan kepada Tuhan. Tapi mari belajar adik-adik dari firman Tuhan ini untuk memberikan persembahan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ya, seberapapun berkat, seberapapun harta yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita harus memberikannya kepada Tuhan, mengembalikannya kepada Tuhan, seperti janda tadi. Tidak perlu malu adik-adik di dalam memberi persembahan kepada Tuhan. Tentu saja juga sesuai dengan harta atau kemampuan yang kita miliki. Kemudian adik-adik, selanjutnya apa ya yang perlu kita pelajari dari firman Tuhan ini? Bahwa Tuhan mau ketika kita memberikan persembahan kepadanya harus dengan tulus ikhlas dan penuh sukacita. Ya adik-adik, jangan supaya kita dilihat orang ya. Makanya saya mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan tidak suka seperti itu. Tetapi Tuhan melihat hati kita, bagaimana kita memberikan persembahan kita kepadanya dengan penuh ketulusan, keikhlasan. Ya adik-adik ya. Dan juga tentu disertai dengan sukacita. Nah adik-adik, itu saja
yang merupakan pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita firman Tuhan pada hari ini. Dan yang merupakan ayat hafalan bagi kita terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikian, semua lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman Tuhan yang sangat singkat hari ini, di mana Tuhan mengajarkan kami untuk memberi persembahan kami dengan penuh sukacita, dengan penuh ketulusan di hadapan-Mu. Seberapapun berkat, seberapapun harta yang kami miliki, maka kami belajar untuk senantiasa memberikannya dan mengembalikannya kepadamu. Berkatilah setiap adik-adik yang mendengarkan cerita ini, supaya mereka juga semakin hari semakin bersemangat untuk memberi persembahan yang terbaik kepadamu. Kami berdoa Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak, adik-adik yang mengikuti ibadah ini, berikan masa depan yang terbaik, jaga dari sakit penyakit, bahkan jikalau ada di antara mereka yang sakit, mari Tuhan Yesus yang memberi kesembuhan. Berkati juga Papa Mama yang selalu mendampingi anak-anak setiap harinya. Tuhan perlengkapi dengan hikmat dan kebijaksanaan, bahkan juga Tuhanlah yang memberkati setiap apa yang dikerjakan. Terima kasih Bapa, sungguh kehidupan kami selanjutnya kami sungguh pertaruhkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama-Mu Bapa kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, semuanya saya ajak untuk bernyanyi lagi ya. Pujian yang tadi, berilah yang baik. Yuk semuanya bangkit berdiri yuk. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Baiklah adik-adik, sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.